Oke, minasan, ohayo gozaimasu. Selamat bertemu lagi dengan saya, Kristen Mamoto. Kali ini masih di Japanese Listening 2. Kita masuk untuk tatap muka ke-8 ya. Ini udah minggu ke-8. Bagaimana perkembangannya? Mudah-mudahan aman-aman saja ya. Oke, yang punya buku silakan. Seperti biasa silakan siapkan bukunya. Minano Nihongo Chokai Tasuku ini juga. Ini masih yang satu ya. Kalau tidak, saya share untuk materinya. Otomatis kudasai. Oke. Ini untuk materinya untuk tatap muka ke-8. Jadi udah masuk minggu ke-8 ya. Jadi ini untuk materi akan dipelajari di tatap muka kali ini. Ada nantoimasaka. Jadi ini sesuai Japanese Grammar 2 ya, seperti biasa. Jadi apa yang dipelajari di Japanese Grammar 2 itu yang akan dilatih listeningnya di mata kuliah Japanese Listening 2 ini. Jadi ini ada 4 bagian, 4 poin yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama ada pola kalimat nantoimasaka. Terus ada yang kedua ada do omoimasu ka. Terus ada yang ketiga titik-titik desho. Desho. Tuh. Jadi ini yang pola tata bahasanya. Terus nanti ada sogo mondainya ya. Ada tambahan soalnya, variasi soal yang akan muncul gitu. Jadi ini materi yang akan kita pelajari di minggu ke-8 ini. Gitu. Untuk buku yang saya pakai masih sama seperti yang lalu. Minano Nihongo Shokyu 1, Chokai Tasuku Nijugo. Kali ini, tatap muka ke-8 ini, kita akan masuk bab 21 ya. Jadi, silakan yang punya buku, silakan buka halaman 42 sampai 43. Di situ ada materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, minasan, sudah siap? Baik yang mau pakai buku maupun langsung dari materi yang saya share, mari kita mulai. Oke, ini ada pertanyaan nomor 1. Nanto imashita ka? Doko no kotoba desu ka? Apa sebutannya? Terus doko no kotoba desu ka? Bahasa dari mana? Doko no kotoba desu ka? Jadi minasan akan memilih ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari contohnya, jadi ini ada bahasa daerah, terus di sini ada bahasa standarnya gitu ya, bahasa Jepang standar yang dipakai gitu ya, yang kita pelajari juga. Jadi misalnya Yokaten Kibai, itu bahasa daerah di Jepang, jadi nggak cuma di Indonesia, di Jepang juga punya bahasa daerah gitu ya. Di daerah-daerah yang ada di Jepang itu mereka punya bahasa tersendiri gitu. Sedangkan untuk bahasa Jepang yang kita pelajari itu bahasa standar Tokyo gitu ya. Jadi itu yang lebih dikenal di seluruh Jepang, termasuk yang dipelajari oleh orang asing, pembelajar bahasa Jepang kita sebagai orang asing gitu ya, yang mempelajari bahasa Jepang. Sama kayak yang di Indonesia juga, bahasa pemersatu kita bahasa Indonesia, tapi di daerah-daerah kan punya bahasa daerah sendiri ya, gitu. Jadi mereka juga punya. Nah di sini Minasang akan dengar percakapannya. Dari percakapannya Minasang bisa tahu, oh ini dari daerah mana gitu. Ini ada pilihannya di sini ada Okayama, Akita, Fukuoka sudah ada contoh ya. Ada Osaka, yang mana gitu. Itu nanti Minasang akan menghubungkan
garis gitu ya. Kalau minasan punya bukunya silakan ditarik garis. Jadi antara bahasa daerah dengan bahasa standarnya, kalau di bahasa standar bahasa Jepang gitu yang dipakai, yang dipelajari oleh orang asing itu apa? Itu ditarik garis. Terus sebenarnya yang bahasa daerah ini dari daerah mana sih? Nah, itu tarik garis juga di sini. Di sini ada titik-titiknya. Gitu. Jadi kalau yang punya buku boleh tarik garis. Kalau yang nggak punya buku silakan catat aja gitu ya. Jadi ichi misalnya, oh kini itu mana? Mata kite kudasai, konbanwa, arigato. Langsung tulis aja salah satu dari ini. Terus oh kini itu dari mana? Apakah Okayama, Osaka, Akita gitu. Tulis aja gitu. Misalnya oh kini kan. Jadi nomor satu mata kite kudasai, Akita misalnya. Gitu ya. Nanti seperti itu untuk cara mengerjakannya. Saya akan memutarkan audionya 2 kali ya. Kita mimashou. 1番。第21課1番何と言いましたか？どこの言葉ですか？例今日はよか天気ばい。え、今何と言いましたか？8日？今日はいい天気だと言いました。福岡ではそう言いますよ。ああ、そうですか。1、どうぞこちらに座ってください。おおきに。え、何と言いましたか？何が大きいですか？いいえ、おおきには大阪の言葉でありがとうですよ。日本語は難しいですね。2、じゃあ失礼します。またおいでんせい。え、今何と言いましたか？ああ、またおいでんせいですか？また来てくださいと同じですよ。岡山の言葉です。あ、そうですか。じゃあまた来ます。3、お晩です。え、今何と言いましたか？お晩ですか？ああ、秋田の言葉を使いました。お晩ですは、こんばんはと同じです。へえ、面白いですね。Hai. Saya yakin paling tidak sebagian besar dari minasan sudah bisa ya. Tapi mari kita kakunishimasu. Kita cek lagi. Nan to imashita ka? Doko no kotoba desu ka? Ngomong apa? Apa sebutannya? Terus dari mana bahasa tersebut? Hai, mo ichido kikimashou. Saigo desu ne. 第21課1番何と言いましたか？どこの言葉ですか？例今日はよか天気ばい。え、今何と言いましたか？8日？今日はいい天気だと言いました。福岡ではそう言いますよ。ああ、そうですか。1、どうぞこちらに座ってください。おおきに。え、何と言いましたか？何が大きいですか？いいえ、おおきには大阪の言葉でありがとうですよ。日本語は難しいですね。2、じゃあ失礼します。またおいでんせい。え、今何と言いましたか？ああ、またおいでんせいですか？また来てくださいと同じですよ。岡山の言葉です。あ、そうですか。じゃあまた来ます。3、お晩です。え、今何と言いましたか？お晩ですか？ああ、秋田の言葉を使いました。お晩ですは、こんばんはと同じです。
へえ、面白いですね。Hai, 大丈夫でしょうね. Mari kita bahas dari contoh. Kalau di contoh tadi, jawabannya itenki da. Eh, Yoka tenki bai. Jadi aksennya mungkin saya nggak dapet ya. Ya intinya yoka tenki bai itu artinya kalau di bahasa Jepang standar maksudnya itenki da, itenki des, itenki da. Em, Terus tadi kan ya dia bilang ini. Kyou wa itenki da to imashita. Fukuoka de wa so imasu yo. Gitu ya. Jadi eh, artinya adalah kyou wa itenki da itu dari Fukuoka gitu. Itu untuk contoh ya. Kemudian untuk yang nomor 1 Okini gitu ya. Okini saya sering dengar itu di Kyoto. Tapi tadi tidak ada Kyoto, yang ada adalah Osaka. Osaka dia satu tempat, satu wilayah gitu ya. Jadi Okini itu sama kayak arigato, arigato gozaimasu, arigato yang digunakan di Osaka, di Kyoto juga. Jadi dia malah tanya, Okini apanya yang gede gitu ya. Nanto imashita ka? Nani ga oki desu ka? Apa yang gede? Iye, Okini wa Osaka no kotoba de arigato desu yo. Arigato gitu ya. Hai. Nomor 2, untuk mata oidense, mata oidense itu katanya, ini kan ya di percakapannya, artinya mata kite kudasai to onaji desho. Okayama no kotoba desu. Ya. Jadi jawabannya mata kite kudasai. Mata kite kudasai dari Okayama. D sambang, terus yang nomor 3-nya konbanwa. Obang desu, obang desu, obang desu. Itu ternyata adalah konbanwa. Kita no kotoba o tsukaimashita. Obang desu wa konbanwa to onaji desu. Konbanwa. Jadi jawabannya adalah konbanwa. Asalnya dari Akita. Gitu ya. Itu sedikit pengetahuan tentang ekspresi Haitsatsu juga dalam bahasa daerah beberapa daerah di Jepang gitu ya. Masih banyak yang lain tapi tidak dipelajari ya. Kalau mau ya belajar sendiri biasanya. Atau mungkin nanti keluar di mata kuliah yang lain. Oke, itu sekedar informasi untuk bahasa daerah yang ada di Jepang. Jangan salah, mereka juga punya bahasa daerahnya. Lanjut, kita pindah ke nomor 2. Ryugakusei wa arubaito ni tsuite hanashimashita. Ryugakusei no iken wa dou desu ka? Doushite desu ka? Arubaito wa ii. Jadi ini arubaito part time, kerja paruh waktu gitu ya. Jadi ryugakusei. Jadi ini menurut ketika ditanya ke ryugakusei ya untuk pembelajar bahasa asing di Jepang, gimana untuk part-time-nya? Part-time-nya itu menurut Anda gimana? Arubaito itu gimana sih menurut Anda? Kalau misalnya dari percakapannya ya, minasang tangkap menurut si ini ya, ini ada Rin, Karina, Rin sudah ada jawabannya. Karina-sang, Kim-sang, Edo-sang. Kalau menurut mereka arubaito wa i, kasihlah, bubukanlah tanda maru. Kalau yokunai, bubukan tanda batsu, silang gitu ya, untuk di sininya. Kemudian, doshite desu ka? Sono ryu wa nan desu ka? Jadi untuk
Alasannya apa sih kenapa batsu gitu? Kalau di sini contohnya rinnya batsu berarti menurut dia itu yokunai. Arubaito itu yokunai. Kenapa? Karena kalau menurut dia di sini dibilangnya benkyou no jikan ga sukunaku naru. Jadi minasang akan mendengarkan kaiwanya, tanya jawabnya. Jadi dari situ minasang bisa menyimpulkan apakah menurut si Karina, Kim, Edo, arubaito itu i atau yokunai. Ya, nanti minasang jawab ya. Dan jangan lupa alasannya dipilih di sini. A, C, D, silakan dipilih. Saya putarkan 2 kali. じゃあ、聞いてみましょうね。2番、留学生はアルバイトについて話しました。留学生の意見はどうですか？どうしてですか？例、昨日、先生はアルバイトは良くないと言いました。先生の意見についてどう思いますか？まず、リンさん。先生は私たちの勉強を心配していると思います。私もアルバイトは良くないと思います。勉強の時間が少なくなりますから、私はしていません。1、カリナさんはどう思いますか？私はアルバイトをしたことがあります。いろいろな人と日本語で話すことができました。日本語が上手になったと思います。ですから、アルバイトをしてもいいと思いますよ。2、キムさんはアルバイトをしていますね。ええ、でもアルバイトは良くないと思います。とても疲れますから勉強ができません。でも、1ヶ月に5万円足りませんからしなければなりません。そうですか。大変ですね。3、エドさんはアルバイトをしていますか？はい、英語を教えています。いろいろな人に会うことができますから楽しいですよ。アルバイトをしてもいいと思います。そうですか。いろいろな意見がありますが、問題は時間の使い方ですね。そうですね。Hai, indahnya perbedaan ya. Ada macam-macam ikennya, ada berbeda-beda pendapatnya. Menurut pengalamannya, pendapatnya masing-masing. Hai, saigo ni. Yang terakhir. 2番、留学生はアルバイトについて話しました。留学生の意見はどうですか？どうしてですか？例、昨日、先生はアルバイトは良くないと言いました。先生の意見についてどう思いますか？まず、リンさん。先生は私たちの勉強を心配していると思います。私もアルバイトは良くないと思います。勉強の時間が少なくなりますから、私はしていません。1、カリナさんはどう思いますか？私はアルバイトをしたことがあります。いろいろな人と日本語で話すことができました。日本語が上手になったと思います。ですから、アルバイトをしてもいいと思いますよ。2、キムさんはアルバイトをしていますね。ええ、でもアルバイトは良くないと思います。とても疲れますから勉強ができません。でも、1ヶ月に5万円足りませんからしなければなりません。そうですか。大変ですね。3、エドさんはアルバイトをしていますか？はい、英語を教えています。いろいろな人に会うことができますから楽しいですよ。アルバイトをしてもいいと思います。そうですか。いろいろな意見がありますが、問題は時間の使い方ですね。そうですね。Hai, tadi kesimpulannya gimana memanfaatkan waktunya ya, pembagian waktunya gitu ya. Mari kita bahas dari contohnya. Kalau dari contohnya, kalau menurut Rinsan ya, Rinsan menurut dia tidak part time itu kerja paruh waktu itu tidak bagus, tidak baik.
Jadi dia tidak melakukan kerja part-time karena menurutnya akan mengurangi waktu belajarnya. Jadi alasannya yang B, 勉強の時間が少なくなる. Jadi sesuai dengan pemikirannya ya, apa yang pendapatnya dia. Sensei wa watashi tachi no benkyou o shinpai shiteiru to omoimasu. Watashi mo arubaito wa yoku nai to omoimasu. Jadi ini menurut Rinsang. Benkyou no jikan kenapa? Benkyou no jikan ga sukunaku narimasu kara. Hai. Watashi wa shiteimasen. Dia tidak melakukan part-time ya. Kemudian untuk yang nomor 1, yang Karina-san kalau nggak salah berasal dari Indonesia ya. Jadi kalau Karina-san menurut dia i koto, arubaito wa i maru desu. Kalau menurut Karina-san dia sedang ini ya, dia pernah part-time. Jadi kalau menurut dia part-time itu kerja paruh waktu itu bagus. Bahkan dia juga pernah melakukannya gitu ya. Jadi menurut dia dengan melakukan part-time, dia bisa melatih bahasa Jepangnya karena kan ketemu dengan banyak orang gitu ya. Jadi otomatis kan orang Jepang maksudnya. Jadi otomatis dia pakai bahasanya. Yang namanya bahasa asing kan kalau nggak dipakai bakalan lupa ya. Terus kalau kita lihat dari percakapannya, dari apa yang dia ucapkan, waktu ditanyain kan, Karina-san wa dou omoimasu ka? Watashi wa arubaito o shita koto ga arimasu. Jadi dia pernah ya, Karina-san pernah arubaito. Iro-iro na hito to nihongo de hanasu koto ga dekimashita. Bukan cuma hanya orang Jepang, berarti bisa jadi sama orang lain juga yang non-Jepang ya. Dia tapi pakai bahasa Jepang. Nihongo de hanasu koto ga dekimashita. Nihongo ga jouzu ni natta to omoimasu. Jadi kalau menurut pengalamannya dia, Karina-san, dengan berbicara dengan bahasa Jepang kepada banyak orang, kemampuan bahasa Jepangnya itu meningkat. Nihongo ga jouzu ni natta to omoimasu. Sekarang makanya kalau menurut dia, arubaito shite mo ii to omoimasu yo. Jadi kalau menurut dia boleh saja melakukan part-time gitu. Kemudian selanjutnya Kim-sang. Kalau menurut Kim-sang tidak setuju ya. Menurut dia itu yokunai. Part-time itu yokunai. Kenapa? Totemo tsukaremasu kara. Totemo tsukaremasu kara. Karena menurut dia itu sangat melelahkan gitu ya. Tapi walaupun melelahkan, si Kim ini ternyata tetap melakukan part-time juga. Itu karena dia tiap bulan ya, ikagetsu itu dia kekurangan 50.000 yen gitu ya. Gomangen tarimasen kara. Jadi mau tidak mau dia harus part-time gitu ya. Karena lumayan jutaan rupiah gitu ya, kurang untuk biaya hidupnya atau biaya sekolahnya mungkin. Ya intinya kurang lah ya. Jadi mau tidak mau dia harus part-time gitu. Tapi kalau disuruh pilih marubatsunya yokunai i-nya menurut dia batsu gitu ya. Yokunai desu karena totemo tsukaremasu kara gitu, capek. Apalagi kalau yang ini kan ryugakse kan, mereka pelajar asing. Jadi mereka belajar sambil bekerja, ya capek lah. Oke, minasan. Kemudian untuk nomor 3 ya. Nomor 3 ini. Nomor 3-nya Maru. Menurut Edo-san, part-time itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena kalau yang A ya, dia bisa bertemu banyak orang. Ya, jadi dia pernah sedang part-time mengajarkan bahasa Inggris gitu ya, mengajarkan bahasa Inggris. Waktu ditanya, apakah kamu kan ngajar, kamu juga kan part-time ya? Iya, ngajar bahasa Inggris. Eigo oshitemasu.
いろいろな人に会うことができますから楽しいですよ. Jadi menurut dia menyenangkan gitu karena bisa bertemu dengan berbagai macam orang. Arubaito shite mo ii to omoimasu. Makanya Maru ya. Dia senang bertemu dengan bisa bertemu dengan banyak orang, bermacam-macam orang. Ini yang apa namanya? Menurut gurunya, iroiro na iken ga arimasu ga, mondai wa jikan no tsukaikata desu ne. Jadi yang masalah di sini adalah pengaturan waktunya gitu. Kalau kita punya banyak waktu ya itu hal yang baik, tapi kalau kita tidak punya waktu, dalam artian kayak yang tadi harus sekolah kan, itu akan jadi dahen. Oke, kita pindah ke nomor 3. Kalau tidak ada masalah, kita pindah ke nomor berikutnya, nomor 3. Tanaka-san wa Karina-san to Nihonjin no seikatsu ni tsuite hanashimashita. Tanaka-san to Karina-san no mikata wa onaji desu ka? Onaji, kalau onaji maru, kalau onaji janai batsu. Jadi cara pandangnya ya, mikatanya apakah sama, setujukah, saling nyambungkah, setujukah dengan satu dengan yang lain gitu pendapatnya atau tidak. Kalau iya, sependapat gitu, sepakat, maru, kalau tidak, batsu. Oke, kalau untuk yang contoh di sini sudah ada jawabannya maru gitu ya. Mari kita dengarkan untuk yang percakapannya ya. Maru batsunya nomor 1 dan 2. Saya putarkan 2 kali ya. 3番、田中さんはカリナさんと日本人の生活について話しました。田中さんとカリナさんの見方は同じですか？例、カリナさん、日本人はよく働くでしょ？ええ、そうですね。日本人は本当によく働くと思います。田中さんも毎日忙しいでしょ？そうですね。仕事はとても忙しいです。残業も多いですよ。そうですか。大変ですね。1、カリナさん、日本は物価が高いでしょ？ええ、私の国よりずっと高いですね。留学生の生活は本当に大変です。特に食べ物が高いですね。そうですね。ええ、それから電車やバスが高いですね。そうでしょう。物価が高いですから。日本人も大変ですよ。2、カリナさん、日本の学生はよく遊ぶでしょう？そうですか？私もよく遊びましたよ。スポーツ、旅行、コンサート。楽しかったな。勉強はあまりしませんでしたね。そうですか。でも私の日本人の友達はみんなよく勉強しますよ。レポートや試験がたくさんありますから。へえ、そうですか？私の子供も学生ですが、よく遊びますよ。はい。どうでしたか? Ada pendapat-pendapat ya dari dua orang ini. Gimana? Apakah semuanya sependapat? Apakah semuanya tidak sependapat? Sepertinya sudah diisi ya. Mari kita kakunin shimasu. Kita cek sekali lagi. 3番、田中さんはカリナさんと日本人の生活について話しました。田中さんとカリナさんの見方は同じですか？例、カリナさん、日本人はよく働くでしょ？ええ、そうですね。日本人は本当によく働くと思います。田中さんも毎日忙しいでしょ？そうですね。仕事はとても忙しいです。残業も多いですよ。そうですか。大変ですね。1、カリナさん、日本は物価が高いでしょ？ええ、
私の国よりずっと高いですね。留学生の生活は本当に大変です。特に食べ物が高いですね。そうですね。ええ、それから電車やバスが高いですね。そうでしょう。物価が高いですから。日本人も大変ですよ。2、カリナさん、日本の学生はよく遊ぶでしょう。そうですか？私もよく遊びましたよ。スポーツ、旅行、コンサート。楽しかったな。勉強はあまりしませんでしたね。そうですか。でも私の日本人の友達はみんなよく勉強しますよ。レポートや試験がたくさんありますから。へえ、そうですか。私の子供も学生ですが、よく遊びますよ。Hai. Itu percakapan antara Karina-san dan Tanaka-san. Karina-san seperti yang saya bilang tadi sepertinya orang Indonesia gitu ya. Jadi kalau di Minano Nihongo kan biasanya ada polanya gitu. Karina-san orang apa, Sumito-san orang apa. Oke, jadi ini berbicara soal buka harga barang gitu ya. eh, di Jepang. Kita bahas satu-satu ya. Dari Renshu dulu, dari Re dulu, dari contohnya dulu. Jawaban contohnya Maru. Jadi untuk yang contoh, mereka si Tanaka-san berbicara tentang pendapatnya bahwa di mana dia berpendapat bahwa orang Jepang itu suka bekerja ya, bekerja keras gitu ya. Terus si Karina-san setuju gitu, dia menyetujuinya gitu pendapat dari si eh, Tanaka-san. Bahkan dia juga berpikir bahwa si Tanaka juga ini kan salah satu contoh orang Jepang gitu yang sibuk bekerja gitu. Tiap hari kayak kelihatan sibuk gitu. Terus si Tanaka-san juga nyambung nambahin ceritanya gitu. Dia bilang ya dia juga sering lembur gitu di perusahaannya, di pekerjaannya yang sekarang gitu. Itu makanya jawabannya Maru, sepakat mereka berdua, sependapat. Terus yang nomor satu, mereka berbicara soal buka harga barang gitu ya di Jepang. Jadi memang Jepang itu kan salah satu negara yang em, apa namanya harga barangnya em, kehidupannya mahal kayak gitu ya. Jadi beda dengan yang di Indonesia walaupun memang di tempat-tempat tertentu ada yang murah tergantung upah minimum juga ya. Upah minimum setempat sama kayak yang di Jepang juga kan karena penghasilannya gede jadi ya harga barangnya juga ikutan gede gitu. Di Indonesia juga sama ya, kalau di kota-kota besar kan yang UMR-nya itu gede kan memang mahal kan biaya hidupnya. Beda dengan yang di tempat-tempat tertentu di Indonesia yang UMR-nya lebih rendah gitu ya. Tentu saja biaya hidupnya lebih rendah, harga barangnya lebih murah dibandingkan dengan yang di kota-kota besar yang UMR-nya lebih gede gitu ya. Ya, Atarimai Janai desu ka? Terus kembali ke sini yang nomor satu itu jawabannya Maru, mereka sepakat. Jadi ketika Tanaka-san bilang harga barang di Jepang itu tinggi kan ya, Karina-san gitu. Jadi Karina-san itu setuju gitu. Jadi ya memang harga barangnya itu sangat tinggi, apalagi kalau dibandingkan dengan negaranya. Indonesia kayaknya ya. Indonesianya itu benar-benar jauh. Jadi memang apalagi kalau yang jasa ya, jasa itu sangat mahal di Jepang itu, harga barang udah mahal, jasa juga lebih mahal. Jadi kayak potong rambut di sini mungkin 10 ribuan bisa, di sana paling sekitar 300 ribu kali ya untuk, potong rambut gitu. Jadi memang mahal gitu, bisa sampai 8 sampai 10 kali lipat dengan harga yang ada di sini gitu. Makanya kalau orang Jepang kayaknya kalau ke sini bisa belanja gitu ya, barang-barang bermerek juga bisa karena katanya sih lebih murah gitu ya. Seperti itu kalau kata kenalan saya seperti itu. Jadi bisa belanja kalau di Indonesia karena harganya lebih murah katanya.
walaupun dengan brand yang sama gitu. Kembali ke sini, jadi kalau kata Karina-san, dia tambahin lagi kan karena dia sudah setuju, di awal-awal juga dia sudah setuju. Terus dia tambahin lagi bahwa dia sebagai pelajar asing itu kesulitan karena harga makanan sama transportasi itu mahal gitu ya. Apalagi kok dibandingkan dengan negaranya. Terus Tanaka juga nyambungin lagi itu, menyetujui juga bahwa memang itulah harga barangnya tinggi, nggak cuman orang asing, bahkan dia yang orang Jepang pun, Tanaka-san yang orang Jepang ini pun mengalami kesulitan akan hal ini gitu. Karena dia juga merasa bahwa memang mahal gitu harga barang di Jepang itu, biaya hidupnya ya. Oke, terus untuk yang nomor 2, untuk yang nomor 2 ini mereka tidak sependapat, jadi batsu. Ini soal Tanaka-san yang berpendapat bahwa pelajar Jepang itu suka have fun aja gitu, main-main gitu. Ya, asobu gitu kan ya. Jadi kalau menurut si Tanaka-san, dia bilang karena dia juga kan orang Jepang. Dulu juga waktu dia masih pelajar katanya dia juga sering pergi main ke konser, ke jalan-jalan gitu, wisata, terus juga berolahraga yang untuk have fun gitu ya. Lebih ke have fun bukan ke biar sehat tapi untuk yang have fun aja gitu. Jadi dia jarang belajar dulu gitu. Bahkan anaknya pun yang pelajar katanya sama juga gitu. 11-12 sama dia gitu. Terus Karina-san dia kayak nggak setuju karena ya mungkin orang ya beda-beda ya sama-sama orang Jepang, tapi kalau menurut Karina, teman-temannya itu, teman-temannya yang berkebangsaan Jepang, jadi orang-orang Jepang, semuanya minat suka belajar katanya. Karena ada banyak laporan, terus ada banyak ujian juga yang harus dikerjakan. Jadi otomatis kayak mau tidak mau tetap harus belajar gitu, karena harus bikin laporannya, harus bikin apa namanya, harus riset juga kan, harus meneliti juga, terus ada ujian ya tentu saja harus dipersiapkan gitu. Jadi dia kurang setuju dengan pendapat si Tanaka-san bahwa orang Jepang itu katanya pelajar Jepang itu katanya suka main gitu. Oke, jadi itu nomor keduanya Patsu. Kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 4. Chan-san. Chan-san wa gakkou no kurabu de hanashi o kiite, Aiko-san ni tegami o kakimashita. Kakko no naka ni kotoba o kaite kudasai. Ini kayaknya harus 3 kali ya, karena harus nulis juga. Jadi Chan-san ini dia bertanya ke beberapa ekskul gitu di sekolahnya gitu, Gakkou no Kurabu gitu. Terus dia nanya-nanya, terus habis nanya-nanya dia itu nulis surat ke temannya namanya Aiko-san. Sepertinya temannya ya Aiko-san. Terus nanti minasang perlu menulis jadi menyesuaikan sesuai dengan kaiwanya ya, percakapannya apa, nanti minasang isi yang di dalam kurung kosakata apa yang paling tepat gitu untuk menyempurnakan kalimatnya gitu. Jadi nanti di percakapan itu ada percakapan bareng klub judo, ada juga bareng klub sumo, klub sado, jadi yang oce itu, terus yang shodo juga, yang kaligrafi juga gitu. Jadi itu beberapa klub yang dia datangi, yang dia kunjungi, yang dia wawancara, tanya-tanya. Ini suratnya. Ini minasang perlu melengkapinya. Bunyi suratnya seperti ini. Aiko-san, o genki desu ka? Watashi wa totemo genki desu. Skoshi Nihon no seikatsu ni naremashita kara, kurabu ni hairitai to omoimasu. Jadi dia sudah mulai terbiasa dengan kehidupan Jepang. Jadi dia ingin ikut ekskul, klub di sekolahnya. Kyou wa iro-iro na kurabu o mini ikimashita. Hari ini saya pergi ke beberapa klub
gitu ya. Dia mengunjungi beberapa klub. Re, ini contohnya, ini yang di dalam kurungnya yang perlu diisi. Ini sudah ada yang isiannya. Mazu, judo kurabu e ikimashita. Judo wa hajime wa yasashii desu ga, dandan muzukashiku naru to kurabu no hito wa imashita. Chotto renshu shimashita ga totemo itakatta desu. Jadi, mazu, pertama-tama saya pergi ke klub judo. Kalau kata orang klubnya, orang klub judonya, judo itu awalnya mudah, yasashi. Tapi dan muzukashiku naru, akan perlahan-lahan menjadi susah. Jadi kan levelnya naik, jadi bakalan susah gitu. Dan muzukashiku naru gitu. Jadi nantilah minasang dengar untuk rekamannya. Nah, ini yang perlu diisi. Nomor 1, sumo kurabu no hito wa sumo wa titik-titik to imashita. Demo stagi o nuganakereba narimasen kara titik-titik to omoimasu. Ni, ocha wa, jadi ini yang sado, tatami ni suwaranakereba narimasen kara titik-titik to omoimasu. Terus yang nomor 3-nya, shodo wa ji ga kirei ni narimasu kara kitto titik-titik to omoimasu. Laishu kara shodo o hajimemasu. Ja, mata 5月17日 Chan. Itu ya. Itu bunyi suratnya. Minasang perlu mengisi yang di dalam kurung ini, melengkapi kalimatnya apa gitu ya. Ini akan saya putarkan 3 kali. Ini kita mulai dari ini ya, dari re. Jadi akan saya potong dari sini. Ja, kite mimashou. 4番。ジャンさんは学校のクラブで話を聞いて、愛子さんに手紙を書きました。括弧の中に言葉を書いてください。例、柔道は難しいですか？いいえ、初めは優しいですよ。だんだん難しくなりますが。面白いですか？ええ、面白いです。どうですか？ちょっと練習しませんか？痛い。1、すみません。相撲は楽しいですか？ええ、とても楽しいですよ。下着を脱がなくてもいいですか？いいえ、ダメです。脱がなければなりません。じゃあ私はできません。2、こんにちは。お茶は難しいですか？そうですね。初めは難しいと思います。でも、だんだん楽しくなりますよ。そうですか。畳に座らなければなりませんか？はい。じゃあ、ちょっと無理ですね。3、書道クラブです。書道を習いませんか？私は漢字をあまり知りませんが、できると思いますか？もちろんできます。ひらがなで書いてもいいですよ。字がきれいになりますよ。そうですか。じゃあきっと役に立つと思います。ぜひ習いたいです。じゃあ、来週からどうぞ。よろしくお願いします。はい。どうですか? Sudah dapat gambarannya pasti ya. Ja, kita dengarkan kembali untuk kedua kalinya. 4番。ジャンさんは学校のクラブで話を聞いて、愛子さんに手紙を書きました。括弧の中に言葉を書いてください。例、柔道は難しいですか？いいえ、初めは優しいですよ。だんだん難しくなりますが。面白いですか？ええ、面白いです。どうですか？ちょっと練習しませんか？痛い。
1、すみません。相撲は楽しいですか？ええ、とても楽しいですよ。あの、下着を脱がなくてもいいですか？ダメです。脱がなければなりません。うーん、じゃあ私はできません。2、こんにちは。お茶は難しいですか？そうですね。初めは難しいと思います。でも、だんだん楽しくなりますよ。そうですか。畳に座らなければなりませんか？はい。じゃあ、ちょっと無理ですね。3、書道クラブです。書道を習いませんか？私は漢字をあまり知りませんが、できると思いますか？もちろんできます。ひらがなで書いてもいいですよ。字がきれいになりますよ。そうですか。じゃあきっと役に立つと思います。ぜひ習いたいです。じゃあ、来週からどうぞ。よろしくお願いします。はい、最後。Itu akan dipastikan kembali. Terakhir, 4番。ジャンさんは学校のクラブで話を聞いて、愛子さんに手紙を書きました。括弧の中に言葉を書いてください。例、柔道は難しいですか？いいえ、初めは優しいですよ。だんだん難しくなりますが。面白いですか？ええ、面白いです。どうですか？ちょっと練習しませんか？痛い。1、すみません。相撲は楽しいですか？ええ、とても楽しいですよ。下着を脱がなくてもいいですか？ダメです。脱がなければなりません。うーん、じゃあ私はできません。2、こんにちは。お茶は難しいですか？そうですね。初めは難しいと思います。でも、だんだん楽しくなりますよ。そうですか。畳に座らなければなりませんか？はい。じゃあ、ちょっと無理ですね。3、書道クラブです。書道を習いませんか？私は漢字をあまり知りませんが、できると思いますか？もちろんできます。ひらがなで書いてもいいですよ。字がきれいになりますよ。そうですか。じゃあきっと役に立つと思います。ぜひ習いたいです。じゃあ、来週からどうぞ。よろしくお願いします。hai, kita bahas dari jawaban contohnya. Di waktu Jan Sang bertanya pada orang klub judo, apakah judo itu sulit? Ya mereka bilang sesuai dengan tadi ya. Memang kalau awal mudah ya sashi. Namun akan perlahan-lahan dandan menjadi sulit. Munsukashiku naru gitu. Jadi yasashi munsukashiku naru. Yasashi munsukashiku naru. Kemudian yang nomor 2, nomor 1 maksud saya. Tanoshi dekinai. Sumo kurabu no hito wa sumo wa tanoshii to imashita. Demo sagi o nukanakereba narimasen kara dekinai to omoimasu. Jadi dia kayaknya malu mungkin ya kalau harus apa namanya? Cuman pakai apa itu sebutannya cawat gitu. Jadi dekinai gitu. Ini percakapannya tadi ya. Terus yang nomor 2-nya murida. Ocha wa tatami ni suwanakereba narimasen kara murida to omoimasu. Jadi untuk yang sado kayaknya dia mungkin nggak tahan ya duduk
di atas tatami gitu, makanya muri desu. Muri da to omoimasu. Terus yang nomor 3, yaku ni tatsu. Bermanfaat, berguna gitu ya. Shodo wa ji ga kirei ni narimasu kara, kitto yaku ni tatsu to omoimasu. Karena shodo itu bisa membuat apa ya, tulisan jadi bagus, kitto yaku ni tatsu to omoimasu. Pasti menurut saya itu pasti akan berguna gitu di masa depan gitu ya. Yaku ni tatsu. Yaku ni tachimasu, berguna. Jadi ya sesuai dengan perkataan dari orang klub shodo ya, kaligrafi, bahwa kalau ikut klubnya tulisannya akan menjadi bagus. Gitu. Terus jangan meresponnya dengan berkata, "So desu ka? Ja, kitto yaku ni tatsu to omoimasu." Jadi jawabannya yaku ni tatsu. Hai. Daijoubu desu ka? Mudah-mudahan semuanya benar atau paling tidak banyak yang benar ya untuk soal latihannya. Ini buku yang saya pakai untuk apa namanya, tatap muka 8 ini buku-buku yang saya pakai dari latihannya maupun grammar-nya ya. Grammar yang saya pakai sebagai rujukan. Hai. Ijo desu. Mana minasan, mudah-mudahan materi kali ini pun bisa membantu minasan dalam belajar Japanese listening ya. Dewa, sampai di sini dulu, sampai bertemu di tatap muka selanjutnya. Otsukare sama desu.